Budaya lokal. Kebudayaan yang benar dilahirkan di alam, sederhana, rendah hati, dan murni. Masanobu Fukuoka. Budaya lokal. Budaya lokal adalah budaya asli suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Ini mencakup beragam aspek seperti bahasa, adat istiadat, seni, musik, tarian, pakaian adat, arsitektur, dan lain-lain. Budaya lokal tumbuh dan berkembang melalui pelestarian warisan budaya yang diwariskan. Tradisi Mesuriak di Desa Bongan Gede. Tradisi Mesuriak adalah upacara yang digelar setiap 6 bulan sekali, bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Tujuannya adalah memberikan bekal berupa beras dan uang kepada leluhur yang akan kembali ke alam baka, Suarga Loka. Mesuriak merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang diberikan, dan diadakan pada Hari Raya Galungan dan Kuningan. Tradisi ini melibatkan warga desa yang berebut uang yang dibagikan secara bergiliran di depan pintu masuk pekarangan rumah. Sejarah. Tradisi Mesuriak merupakan tradisi unik yang dilakukan secara turun-menurun di Dusun Bongan Gede, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Tradisi Mesuriak telah dilakukan sejak nenek moyang tanpa pernah diketahui kapan tradisi dimulai. Hingga saat ini, tradisi Mesuriak masih dilaksanakan warga Desa Bongan Gede. Tujuan. Mesuriak merupakan tradisi yang bertujuan untuk mempersembahkan atau membekali leluhur yang turun pada Hari Raya Galungan agar kembali ke alam surga dengan damai dan tenang. Bekal yang dimaksud berupa sesajen, di mana dalam bentuk nyata salah satunya dengan memberikan uang. Masyarakat meyakini bahwa dengan memberi bekal kepada leluhur akan ada timbal balik berupa saling melindungi keturunannya dan memberikan kedamaian bagi keluarganya. Waktu pelaksanaan. Upacara Mesuriak dilakukan pada saat Hari Raya Kuningan, 10 hari setelah Galungan, setiap 6 bulan sekali. Pelaksanaan upacara dilakukan pada pukul 9 hingga pukul 12 WITA. Upacara tidak boleh dilakukan setelah pukul 12 WITA. Karena diyakini setelah pukul 12 WITA, para leluhur telah kembali ke surga. Pelaksanaan tradisi, prosesi yang dilakukan sejak nenek moyang ini akan diikuti oleh anak-anak, orang dewasa, sampai orang tua, laki-laki dan perempuan bercampur baur. Tradisi akan diawali dengan ibadah di rumah masing-masing, kemudian dilanjutkan ke Pura Meraja, Pura Keluarga Besar, dan Pura Hayangan 3. Sembahyang dilakukan untuk keselamatan Ida Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur yang ada di rumah sejak Galungan hingga Kuningan. Rangkaian sesaji untuk perjalanan ke Suarga Loka telah disiapkan di depan pintu gerbang rumah masing-masing. Sesaji yang disebut juga dengan banten pengadegan terdiri dari nasi, telur, dan pis bolong atau uang kepeng. Jumlah uang kepeng untuk bekal para leluhur sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga. Kemudian, sesepuh Hindu atau pendeta akan melantunkan pujian dan menutup dengan Mesuriak. Anggota keluarga yang melaksanakan tradisi Mesuriak harus melemparkan uang ke atas kepala. Setelah uang jatuh ke bawah, akan diperebutkan masyarakat Desa Bongan yang ikut hadir dan menyaksikan tradisi ini. Dalam suasana sukacita, mereka akan saling berdesakan untuk memperebutkan uang sambil berteriak, Mesuriak. Kondisi tersebut memunculkan keakraban antar warga. Pada masa lalu, tradisi ini menggunakan uang kepeng. Namun seiring perkembangan zaman, uang kepeng diganti dengan uang logam dan kertas. Put your hands up, everybody, for Rio Bajo. Seandainya warga plus 62 dilegalkan senjata, kita langsung searah. Tembak-tembak panggan aja pakai lama, nyanda katuta cuma bagara.
Upacara Mreteka Ngaben Bikul, Tikus. Upacara Mreteka Merana, seringnya masyarakat awam menyebut Ngaben Tikus, adalah upacara bhutayatnya yang khas dan satu-satunya yang ada di Bali. Kegiatan ini sebenarnya sudah cukup sering dilakukan oleh masyarakat Hindu di Kabupaten Tabanan, khususnya oleh Krama Subak di wilayah Desa Pekraman Bedha, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sejarah, Ngaben Tikus salah satunya dilakukan oleh masyarakat di Desa Adat Bedha, Tabanan. Ritual Ngaben Tikus di sana sudah menjadi ritual secara turun-temurun yang telah dimulai sejak 1965. Upacara dalam Ngaben Tikus hanya dilaksanakan sampai prosesi nganyut dan tidak seperti upacara ngaben manusia hingga melibatkan upacara ngerorasin, memukur hingga ngelinggih di kemulan. Tujuan dari upacara ini adalah untuk menyucikan roh atma hama penyakit supaya kembali ke asalnya sehingga tidak kembali menjelma ke bumi sebagai hama penyakit dan merusak segala jenis tanaman yang ada di bumi, khususnya tanaman padi. Waktu pelaksanaan upacara Ngaben Bikul biasanya ditentukan oleh pemangku adat atau pemimpin spiritual desa setelah melakukan konsultasi dengan kalender Bali dan astrologi tradisional, Wariga. Secara umum, pemilihan hari baik, dewasa ayu, menjadi penting dalam menentukan kapan upacara ini bisa dilaksanakan, sama seperti upacara-upacara adat lainnya di Bali. Proses penentuan hari ini juga melibatkan perhitungan kalender Saka dan Wuku, mingguan. Tidak ada tanggal pasti atau reguler karena tergantung pada kondisi pertanian dan keputusan desa adat tersebut. Urutan pelaksanaan, persiapan, penangkapan tikus. Penangkapan tikus dilakukan dengan cara-cara tradisional atau alat-alat yang tidak menyiksa secara berlebihan. Pembuatan sarana upacara, tikus yang telah ditangkap akan diperlakukan layaknya manusia yang hendak diabenkan. Ini berarti ada persiapan sarana ritual, seperti membuat simbol-simbol atau bangunan mini untuk tikus yang melambangkan tempat pembakaran atau ngaben bagi tikus tersebut. Pemilihan hari untuk melaksanakan upacara ini dipilih berdasarkan perhitungan kalender Bali, di mana hari-hari tertentu dianggap lebih baik atau lebih tepat untuk pelaksanaan ritual. Pemilihan hari baik ini melibatkan perhitungan astrologi lokal, wariga, serta konsultasi dengan para pemangku adat atau pemuka agama. Pelaksanaan ritual, pemujaan, sebelum tikus-tikus dibakar atau diperlakukan dalam upacara, ada ritual pemujaan kepada Dewa Hyang atau leluhur yang dipercaya dapat membantu mengendalikan gangguan hama, simbolisasi kematian. Mereka diberikan penghormatan, layaknya upacara ngaben yang dilakukan untuk manusia. Pembakaran simbolis, tikus yang telah dipersiapkan akan melalui proses pembakaran simbolis, ngaben. Dalam beberapa kasus, tikus mungkin tidak benar-benar dibakar, melainkan dilepaskan setelah ritual selesai dengan harapan bahwa roh tikus tidak akan kembali mengganggu. Larangan dan hal-hal yang perlu dihindari. Selama upacara, ada beberapa larangan, seperti tidak boleh mengabaikan aturan spiritual yang telah ditetapkan oleh pemuka agama atau pemangku adat. Para peserta upacara harus mengikuti seluruh tahapan ritual dengan penuh kesungguhan dan penghormatan. Kelalaian atau ketidaksopanan dalam pelaksanaan upacara dianggap dapat membawa sial atau kegagalan dalam upacara tersebut.